Shalom saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Dan shalom juga untuk Pak Suparman. Hari ini kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat 22 sampai 34. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami boleh mendengarkan sharing firman Tuhan. Bila Tuhan juga boleh tolong hamba-Mu ini dalam menyampaikan, sehingga apa yang disampaikan boleh benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan sharing, saya akan membacakan Lukas 12 ayat 22 sampai 34. Demikian firman Tuhan, hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Demikian pembacaan firman Tuhan. Baik saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti menginginkan hidup yang aman, nyaman, bukan? Tentu saja tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan hidupnya penuh dengan kekurangan, penderitaan, atau permasalahan yang mendatangkan kekhawatiran. Tetapi tidak dapat kita pungkiri bahwa kehidupan kita ini dipenuhi oleh hal-hal yang mendatangkan kekhawatiran. Entah itu orang yang memang kekurangan ataupun orang yang berkecukupan sekalipun bisa merasakan kekhawatiran dalam hidupnya. Contohnya saja, ada orang yang memiliki perusahaan yang besar, yang begitu kaya, tetapi dia juga masih mempunyai kekhawatiran apakah saham perusahaannya akan stabil, perusahaannya baik-baik saja, atau akan ada naik turun. Kemudian juga ada Pak Petani yang selalu bekerja keras setiap harinya, tetapi pasti juga ada rasa khawatir apakah panennya akan berhasil atau tidak. Ada juga kita para mahasiswa yang mungkin belajar dengan baik, melakukan banyak usaha untuk mendapatkan nilai yang bagus, mencapai suatu target dalam perkuliahannya, tetapi pasti masih saja ada rasa khawatir dalam mencapai target itu. Apakah yang kita kerjakan benar-benar sudah bisa mencapai target tersebut? Tanpa kita sadari, kekhawatiran itu
mempunyai kuasa yang besar dalam hidup kita dan melekat pada diri kita masing-masing. Rasa khawatir itu bagaikan tali yang mencekik leher kita, yang membuat kita merasa tercekik dan tidak bisa bernafas, tidak ada kelonggaran sedikit pun dalam kita mengerjakan segala sesuatu. Segala sesuatu hal itu rasanya seperti ada kekhawatirannya masing-masing. Tetapi dalam Lukas 12 ayat 22-34 ini ingin mengajarkan suatu hal kepada kita tentang hal kekhawatiran. Dalam Lukas 12 ayat 22-34 ada 3 poin utama yang saya ingin bagikan kepada saudara-saudari sekalian. Yang pertama adalah janganlah khawatir, tetapi percaya pada Allah bahwa hidup kita ini untuk memikirkan dan tidak untuk memikirkan dan mengumpulkan harta benda yang kita miliki. Jadi dalam Lukas 12 ayat 22-24 ini Yesus berkata kepada murid-muridnya tentang hal untuk tidak khawatir. Mereka di dalam teks ini dikatakan jangan khawatir dengan apa yang hendak kamu makan, dengan apa yang hendak kamu pakai, segala sesuatu yang berhubung dengan harta-harta duniawi. Dan di sini dikatakan lagi, sebab hidup dan tubuh mereka itu lebih penting daripada apa yang hendak mereka makan dan apa yang hendak mereka pakai. Yesus memberikan suatu perumpamaan kepada burung gagak dan juga bunga bakung, di mana burung gagak yang tidak memberikan dia tidak memberikan suatu usaha untuk menabur, tetapi dia tidak memberikan usaha untuk nabur ataupun menuai, tetapi dia bisa mendapatkan makanan, dia diberikan Allah makanan. Kemudian juga bunga bakung yang rasanya tidak ada hal apapun yang dia buat untuk dirinya sendiri bisa secantik itu, tetapi Allah menyatakan bahwa pakaian dari Salomo pun tidak seindah daripada bunga bakung di taman. Setiap manusia pasti memiliki tujuan hidupnya masing-masing, bukan? Dan Kristus di sini hendak menyatakan bahwa tujuan daripada hidup murid-muridnya itu bukanlah tentang mengejar hal-hal yang duniawi, selayaknya mendapatkan pakaian, makanan, ataupun harta benda yang lainnya, tetapi hidup mereka tuh tidak memikirkan dan mengumpulkan harta benda yang mereka miliki. Nah, kemudian apa yang seharusnya mereka pikirkan dan mereka kerjakan? Nah, dalam poin kedua ini saya membahasnya yaitu janganlah khawatir, tetapi percaya pada Allah bahwa hidup kita itu untuk menikmati yang bukan hal-hal yang fana, tetapi kekayaan yang sejati. Lukas 12 juga menjelaskan mengenai bagaimana seseorang yang sibuk memikirkan harta bendanya yang fana dan dan ini adalah hal yang tidak akan menambahkan satu hasta pun dalam kehidupan kita. Nah, maksud daripada hasta ini adalah menambahkan suatu umur dalam hidup kita. Pikirkan saja, contohnya ada orang yang selalu memikirkan tentang aduh gimana ya harta bendaku, aku bisa beli ini enggak ya, aku bisa beli itu, sesuatu hal-hal yang sepertinya bukan suatu kebutuhan yang superior, tapi itu harus didapatkan. Pasti ada suatu kayak rasa khawatir, rasa cemas, rasa depresi juga bisa dirasakan sampai depresi. Hal-hal yang dia ingin cukupkan tetapi sebenarnya itu bukan hal yang primer. Di sini kekhawatiran itu tidak akan menambahkan panjang umurnya kita. Kekhawatiran akan hidup kita dengan mengumpulkan harta duniawi tidak ada gunanya untuk memperpanjang kehidupan, melainkan Allah lah yang mempunyai kuasa dalam kehidupan kita, dan seharusnya kita percaya dan menaruh harapan kita hanya kepada Allah. Rumput yang kapan saja bisa dipotong dan dibuang ke dalam api, diperkenankan Allah untuk mendandani rumput itu dengan warna-warna yang cemerlang. Apalagi kita, anak-anaknya Allah, pastilah akan dipenuhi lebih lagi. Dan demikianlah mengapa kita harus khawatir akan hidup kita, sedangkan Allah sendiri sudah mencukupkan kita. Ada Allah yang bersama
kita, tapi kita masih merasakan rasa khawatir tersebut. Hidup kita ini ada di tangannya Allah, dan seharusnya lah kita percaya pada Allah, menaruh harapan kita kepada Allah saja. Kekhawatiran kita ini bisa kita tanggung di dalam Dia. Dan kemudian masuk kepada poin yang ketiga, yaitu percaya pada Allah, bahwa hidup kita ini untuk mencari kerajaan Allah dan memuliakannya, dan dengan begitu hidup kita ini akan dicukupkan olehnya. Dalam ayat ini, dalam Lukas 12 ayat 31 ini dinyatakan bahwa murid-muridnya itu sesungguhnya hidup itu untuk mencari kerajaan Allah. Mengapa demikian? Karena dalam Lukas 12 ayat 31 sendiri dikatakan, tetapi saya bacakan sebentar. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Nah, di sini dikatakan bahwa memang menegaskan kembali tujuan hidup dalam orang-orang atau murid-muridnya Yesus. Hidup kita ini bukanlah untuk mencari harta-harta duniawi, tetapi memang adalah untuk mencari kerajaan Allah, menikmati Allah dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menaruh semua kekhawatiran kita kepada Allah. Bukannya karena kita menaruh kekhawatiran kepada Allah, kita tidak bekerja, kita tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, tetapi kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dengan benar-benar mempunyai orientasi yang benar, yaitu untuk memuliakan nama Allah, yaitu mencari kerajaannya, menikmati Allah dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa memberikan rasa aman dan nyaman. Kekhawatiran hidup kita itu sudah kita taruh di dalam tangan Tuhan, dan Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Seperti layaknya mungkin saya memberikan suatu perumpamaan, yaitu gelas yang retak dengan gelas yang baik, gelas yang bagus. Gelas yang retak, jika diisi oleh air panas, maka gelas itu tidak akan bisa terisi penuh, melainkan gelas itu akan pecah. Anggaplah gelas ini gelas untuk hal kekhawatiran, orang yang selalu khawatir dalam hidupnya. Dan gelas satu lagi adalah gelas yang bagus, gelas yang jika diisi air panas, gelasnya akan tetap utuh dan akan bisa terisi dengan penuh. Dan ini adalah contoh bagi orang-orang yang meletakkan hidupnya, percayaannya kepada Allah. Hidup kita akan seperti gelas yang retak itu ketika kita meletakkan diri pada suatu hal-hal yang memang hanya memikirkan kekhawatiran hal duniawi, yang tidak akan bisa bertahan, karena memang serapuh itulah diri kita ketika kita tidak dipegang oleh Allah. Tetapi sebaliknya, ketika kita meletakkan diri kepada Allah, meletakkan seluruh kekhawatiran kita pada Allah, maka segala sesuatunya itu akan terlihat lebih baik, dan Allah pun mengerti dan mencukupkan segala sesuatunya itu. Allah adalah sumber kekuatan kita dan kebahagiaan kita, dan tidak ada yang bisa mencukupkan dan memberikan rasa aman daripada itu. Sehingga yang ingin disampaikan dalam firman kali ini menekankan bahwa memang agar pendengar dapat mempercayakan seluruh hidupnya kepada Allah, sehingga tidak khawatir dengan apa yang akan terjadi di masa depan, karena segala sesuatunya itu telah dipegang oleh Allah. Baik, untuk penutupnya adalah hendaknya lah kita hidup kita ini kita taruh di dalam Allah dan percaya pada dirinya, maka kekhawatiran kita itu pun boleh kita serahkan kepada Allah, karena Allah lah yang mampu mengatasi semua itu. Sehingga saudara sekalian, janganlah khawatir, namun percayakan saja semuanya kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan kali ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman hari ini. Mungkin ada perkataan-perkataan dan penjelasan yang kurang berkenan dan tidak sesuai dengan firman-Mu. Tolong boleh Tuhan lupakan dari pikiran kami, tetapi poin-poin penting yang benar boleh Tuhan tetapkan dan tanamkan di hati kami, sehingga kami boleh kerjakan dengan baik. Inilah Tuhan doa kami, dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa syukur, amin.